Ayahku seorang petani, punya sawah, punya ladang. Mari belajar hari ini agar masa depan lebih gemilang. Shalom. Mari kita sambung renungan pagi kita dengan judul Pendidik yang Besar episode 22. Ayat hafalan untuk renungan pagi ini adalah: percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Alkitab mengungkapkan kebenaran dengan sederhana dan dengan penyesuaian terhadap keperluan dan keinginan hati manusia yang pernah mencengangkan dan mempesona pikiran yang paling tinggi dikembangkan. Sementara bagi orang yang sederhana dan yang tidak terdidik, juga hal itu membuat jalan kehidupan menjadi jelas. Orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Baca Yesaya 35 ayat 8. Tidak ada anak yang perlu menempuh jalan keliru. Tidak ada orang selaku pencari yang gemetar perlu gagal bila berjalan dalam terang yang suci dan kudus. Namun, kebenaran-kebenaran yang dinyatakan dengan paling sederhana mendasari tema-tema yang terangkat, yang jauh jangkauannya, yang sama sekali berada di luar kemampuan pengertian manusia. Rahasia-rahasia yang menyelubungi kemuliaannya, rahasia-rahasia yang menguasai pikiran dalam penyelidikannya, sementara rahasia-rahasia itu mengilhami pencari kebenaran yang bersungguh-sungguh dengan penghormatan dan iman. Semakin banyak kita menyelidik Alkitab, semakin dalam keyakinan kita bahwa itu adalah firman Allah yang hidup, dan penalaran manusia tunduk di hadapan keagungan pernyataan ilahi. Allah bermaksud supaya bagi pencari yang tekun, kebenaran-kebenaran firman-Nya akan selalu terungkap. Sementara hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita. Ulangan 29 ayat 29. Pendapat tentang bagian-bagian Alkitab tertentu yang tidak dapat dipahami menyebabkan beberapa orang melalaikan kebenaran-kebenarannya yang paling penting. Kenyataan itu perlu ditekankan dan sering diulangi karena rahasia-rahasia Alkitab tidaklah seperti itu oleh sebab Allah berusaha menyembunyikan kebenaran itu. Tetapi oleh sebab kelemahan kita sendiri atau kebodohan membuat kita tidak sanggup untuk mengerti atau memahami kebenaran. Keterbatasan itu tidak terletak pada maksudnya, tetapi pada kemampuan kita. Mengenai bagian kitab suci yang sering dilewati karena tidak mungkin dimengerti, Allah ingin supaya kita mengerti menurut kemampuan pikiran kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah supaya kita dapat diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 silahkan dibaca. Tidaklah mungkin untuk suatu pikiran manusia sampai kehabisan satu kebenaran atau janji Alkitab. Satu orang menangkap kemuliaan dari satu sudut pandangan, orang lain dari sudut pandangan yang lain. Namun kita hanya bisa melihat sinar-sinar kecil. Cahaya terang penuh berada di luar penglihatan kita. Bila kita merenungkan perkara-perkara besar dari firman Allah, kita memandang ke dalam suatu mata air yang semakin lebar, semakin besar, dan semakin dalam di bawah penglihatan kita. Lebar dan dalamnya melampaui pengetahuan kita. Ketika kita memandang, penglihatan itu semakin lebar. Kita dapat memandang samudra raya tidak berpantai yang terbentang di hadapan kita. Dikutip dari Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 156 dan 157.
Topik berikutnya, ilmu keselamatan. Allah adalah keselamatan kita. Tertulis dalam Mazmur 68 ayat 20. Inilah harta yang terdapat dalam kitab suci. Kitab suci adalah kitab pelajaran dari Allah yang besar, pendidiknya yang besar, dan dasar segenap ilmu pengetahuan yang benar terdapat dalam kitab suci. Setiap cabang ilmu bisa diperoleh dengan menyelidik firman Allah. Dan di atas segala-galanya, Alkitab itu mengundang ilmu dari segala ilmu, ilmu keselamatan. Alkitab adalah tambang harta Kristus yang tak terselidiki. Pendidikan tinggi yang benar diperoleh dengan mempelajari dan menaati firman Allah. Tetapi bila firman Allah disisihkan demi buku-buku yang tidak menuntun kepada Allah dan kerajaan surga, pendidikan yang demikian menghasilkan kekacauan. Banyak kebenaran yang ajaib terdapat dalam Alkitab. Bumi, laut, dan langit penuh dengan kebenaran. Ia adalah guru-guru kita. Allah menuturkan suaranya dalam pelajaran-pelajaran hikmat surga dan kebenaran abadi. Tetapi manusia yang berdosa tidak akan memahaminya. Dosa telah mengaburkan penglihatannya, dan dari dirinya sendiri ia tidak dapat menafsirkan alam tanpa menempatkannya di atas Allah. Pelajaran-pelajaran yang benar tidak dapat memberi kesan kepada pikiran orang yang menolak firman Allah. Pengajaran dari alam oleh mereka demikian menyimpang sehingga mengalihkan pikiran menjauh dari Khalik. Menurut anggapan banyak orang, akal budi manusia dianggap lebih tinggi dari hikmat guru ilahi, dan buku pelajaran Allah dianggap sudah ketinggalan zaman, sudah basi dan tidak menarik sama sekali. Tetapi bagi mereka yang telah hidup oleh Roh Kudus, tidaklah menganggap demikian. Mereka melihat harta yang amat mahal harganya dan rela menjual segala sesuatu untuk membeli ladang yang menyimpan harta itu. Gantinya buku-buku yang berisi reka-rekaan para penulis terkenal, mereka memilih firman-Nya yang menjadi penulis terbesar dan guru terbesar yang pernah dikenal dunia ini, yang memberikan nyawanya ganti kita, agar perantaraan Dia kita bisa mendapat hidup yang kekal. Kristus adalah kebenaran. Dia bisa mendapat hidup yang kekal. Perkataannya adalah kebenaran dan firman. Firman itu menjadi arti yang lebih dalam dari yang tampak di luar. Semua ucapan Kristus mempunyai nilai yang jauh lebih tinggi dari apa yang tampak. Pikiran yang diingatkan dan digiatkan oleh Roh Kudus akan memahami nilai ucapan-ucapan itu. Mereka akan melihat permata kebenaran yang berharga, walau itu merupakan harta yang terpendam. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 75, 76 sampai 78. Ilmu, pengetahuan, dan Alkitab. Ayat hafalan, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ayub 38 ayat 4. Karena kitab alam dan kitab wahyu menyandang kesan pikiran induk yang sama, maka kitab-kitab itu hanya membicarakan keharmonisan dengan metode yang berbeda serta dalam bahasa yang berbeda-beda. Kitab-kitab itu menyaksikan kebenaran-kebenaran yang sama. Ilmu pengetahuan selalu menemukan keajaiban-keajaiban baru, tetapi ilmu itu dengan penelitiannya tidak menghasilkan sesuatu yang bila dimengerti dengan benar bertentangan dengan wahyu ilahi. Kitab alam dan firman yang tertulis saling menerangi satu dengan yang lain. Kitab-kitab itu memperkenalkan kita kepada Allah dengan mengajarkan kita sesuatu mengenai hukum yang olehnya Ia bekerja. Namun, menarik kesimpulan yang keliru dari bukti-bukti yang tampak di alam
membawa kepada apa yang diduga merupakan pertentangan antara ilmu pengetahuan dan pernyataan. Dan dalam usaha untuk memulihkan keharmonisan, penafsiran kitab suci telah dilakukan sedemikian rupa sehingga membahayakan dan merusakkan kuasa firman Allah. Geologi dianggap bertentangan dengan penafsiran secara harfiah terhadap tulisan-tulisan Musa mengenai penciptaan. Jutaan tahun katanya diperlukan selama evolusi bumi dari keadaan kacau balau. Dan supaya dapat menyesuaikan Alkitab dengan apa yang diduga ungkapan ilmu pengetahuan ini, hari-hari penciptaan dianggap sangat lama. Waktu yang tidak terbatas meliputi ribuan atau bahkan jutaan tahun. Kesimpulan yang demikian tidak beralasan sama sekali. Catatan Alkitab adalah sesuai dengan catatan itu sendiri dan dengan pengajaran tentang alam mengenai hari pertama yang digunakan dalam pekerjaan penciptaan. Diberi catatan, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kejadian 1 ayat 5. Dan sama adanya yang dikatakan tentang masing-masing dari 6 hari pertama pekan penciptaan. Untuk masing-masing periode ini, Ilham menyatakan sebagai suatu hari yang terdiri atas petang dan pagi, sama seperti setiap hari lain sejak waktu itu. Mengenai pekerjaan penciptaan itu sendiri, kesaksian ilahi ialah Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Mazmur 33:9. Bagi Dia yang dapat berfirman untuk mencipta dunia yang tak terhitung banyaknya, berapa lamakah waktu yang diperlukan untuk evolusi bumi dari keadaan kacau balau? Supaya dapat menghitung pekerjaannya, haruskah kita melanggar firman-Nya? Hanya dengan pertolongan Roh yang pada mula pertama melayang-layang di atas permukaan air, dari firman yang dalamnya segala sesuatu diciptakan, dari terang yang benar yang menerangi setiap orang yang datang ke dunia, dapatlah kesaksian ilmu pengetahuan ditafsirkan dengan tepat. Seri Membina Keluarga, jilid 3 halaman 115, 116, dan 121. Pergi memancing saat fajar, pulang siang membawa ikan. Siapa yang rajin belajar, jadi orang sukses kemudian. Demikian renungan pagi kita pada episode ke-22 ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati. Horas.